Halo sayang, ya aku pulang. Ya agak capek sih. Akhirnya sampai rumah. Oh ya, aku udah makan ya. Maaf, aku tahu kamu masak hari ini, tapi aku agak capek jadinya aku nggak bisa makan lagi. Boleh nggak sayurnya disimpan buat besok aja gitu, buat bekal? Aku mau langsung tidur soalnya. Hmm? Apa? Mau ngajakin ngobrol dulu? Mau ngobrolin apa? Tapi aku agak capek sih. Boleh ngobrolnya besok aja mungkin? Besok deh, besok. Gak apa-apa ya. Segenting itu ya masalahnya. Yo, ya udah boleh sekarang. Tapi sebentar aja ya. Aku jujur lumayan capek hari ini. Oke. Kenapa? Mau ngomongin apa? Apa? Aku hari ini jalan sama cewek. Iya. Iya, hari ini aku jalan sama temen aku yang cewek. Dia maksa-maksain aku jalan sama dia, tapi aku selalu nolak. Cuma hari ini ya aku susah nolak ya, soalnya dia pakai ngancem-ngancem kali ini. Ya dia ngancem buat nyebarin hoax lah, apalah. Dari bulan lalu dia selalu kayak gitu. Ya daripada aku kena terus reputasi aku yang rusak, ya mending aku cari aman aja hari ini. Ya lagian buat hari ini doang sih. Aku gak gimana-gimana kok beneran. Aku juga gak mau jalan-jalan sama dia. Dan lagian kan aku udah bilang sama kamu lewat chat tadi sore. Emangnya kamu gak buka chat? Hah? Gak ada? Coba deh. Maaf, aku cek HP kamu ya. Nggak masuk. Pantas kamu nggak balas tadi. Aku kira kamu marah. Paket aku kayaknya habis deh hari ini. Enggak, beneran. Nih. Kalau kamu nggak percaya, nih ya. Nih, lihat nih HP aku ya. Nih, aku buka pakai password biasa ya. Oke, nih lihat. Chat aku sama kamu. Nih. Kok nggak ada sih? Ini aku beneran udah coba chat kamu terus nggak masuk gitu. Jadi kayak ada tanda X ya berarti. Harusnya kan gitu. Oh, apa gara-gara tadi kayak handphone aku juga lowbat sih. Terus pas aku nyalain lagi ya ke restart jadinya, makanya hilang semua yang tadi. Alasan? Enggak, enggak, kenapa alasan? Ngapain aku bikin-bikin alasan buat kamu? Enggak gini, aku cuma jalan-jalan sama temen kerja aku doang. Udah itu aja. Aku nggak ngapa-ngapain, beneran. Ya aku pulang malam gara-gara tadi aku macet di jalan. Bubaran bola hari ini ya gimana? Dia cuma ngajakin aku nonton doang. Udah, abis itu udah kita pulang masing-masing. Udah, aku nggak nganterin dia, dia pulang sendiri. Udah, that's it. Ya lagian aku nonton film itu, aku juga emang karena aku inget aku mau nonton film ini, terus kamu bilang kamu nggak mau nonton soalnya takut horor. Jadi ya udah, akhirnya aku pikir ya udah deh, sekalian aja aku nonton. Biarpun aku harus nonton sama orang yang sebenarnya ya maksa aku buat nonton bareng. Lagian dia juga nggak suka horor, jadinya ya sekalian aja aku siksa dia. Iya beneran. Ngapain aku bohong? Aku jujur aku udah capek. Aku udah capek banget di jalan tadi. Aku harus macet-macetan, terus juga tadi harus jalan sama itu orang. Aku juga nggak pengen sebenarnya. Ya mau siapapun orangnya aku nggak pengen. Mau cewek siapapun orangnya aku nggak pengen. Aku cuma mau sama kamu. Udah itu aja. Aku juga ngelakuin ini terpaksa. Jangan jangan pelintir-pelintir kata-kata aku dong. Ya udah, oke. Maaf aku naikin nada. Maaf. Oke, iya maaf. Aku harusnya nggak kayak gitu. Biarpun kamu bilang kamu nggak mau nonton, harusnya juga aku nggak nonton sama cewek lain. Ya. Tapi emang kenapa kalau aku nonton? Cuma nonton doang, abis itu udah nggak ngapa-ngapain. Beneran, swear. Lagian gini, kenapa kamu bisa tahu aku jalan sama temen kerja aku? Tahu dari mana? Gak penting tahu dari mana. Maksudnya gimana sih? Hah? Kamu
kamu tahu dari teman kamu. Foto apaan? Hah? Pelukan? Kapan aku pelukan sih? Aku deket sama dia aja, aku ogah. Astaga sayang, aku gak begitu, beneran. Ngapain juga aku pelukan sama dia? Enggak, itu foto palsu. AI, pasti AI. AI zaman sekarang kan kayak gitu. Coba, sekarang cek ke website, itu AI atau bukan? Ya, oke. Gini, kalau kamu bilang aku kalau misalkan marah-marah kayak gini berarti aku panik, aku ketahuan. Orang mana yang gak bakal panik kalau misalkan dituduh kayak begini? Ya sekarang kamu lagi nuduh aku selingkuh. Ya kamu tanpa ngomong kalau aku selingkuh, kamu juga ada nuduh kayak begitu. Sayang, aku gak suka ya kamu kayak gini. Aku gak suka selingkuh. Kenapa juga aku selingkuh? Aku kan udah jelasin aku gimana, handphone aku gimana, kondisinya gimana, kuota aku habis, handphone aku restart. Udah itu aja. Gak ada niatan buat selingkuh pakai jalan sama temen kerja segala. Nih gini, Sayang, aku juga gak mau jalan sama dia kalau dia gak ngancem-ngancem aku. Dia punya posisi tinggi di kantor. Ya, aku gak ada apa-apanya. Aku tuh gak ada apa-apanya. Dia bisa nyebarin hoax apa aja soal aku. Bisa-bisa aku yang langsung ditendang dari kantor gara-gara dia. Lagian aku udah pernah cerita soal ini ke kamu. Dan kamu denger itu sendiri kok. Hah? Gak pernah gimana sih? Kamu mimpi? Aku dari dulu selalu cerita sama kamu. Aku ceritain ini dan ya udah kamu sendiri yang bilang nggak apa-apa, ya udah tahan-tahan ya sampai nanti bisa ketemu kerjaan lagi yang lebih layak dengan lingkungan kerja yang lebih mendukung. Ingat gak? Kalau kamu nggak inget, udah aku nggak tahu lagi. Masalahnya cuma itu bukti yang bisa aku kasih ke kamu. Seriusan deh, kamu ngapain sih minta teman kamu ngikutin aku kayak gitu? Ya udah terserah, iya, terserah dia, iya, terserah. Dia mau lagi jalan-jalan di mall atau gimana, iya tapi nggak gitu caranya. Foto-foto aku tanpa aku tahu kayak begitu, emang kamu mau? Kamu diikutin orang yang nggak dikenal terus di foto-foto diem-diem? Enggak kan? Orang selingkuh mana pernah ngaku, ya. Yang gini, kita udah, oke, gak bisa dibilang udah, tapi kita baru setahun nikah. Iya, gak masalah. Badai ini pasti akan datang, aku tahu. Ya, tapi percayalah sama aku, kalau aku gak pernah ada niatan untuk selingkuh. Gak pernah sekalipun terpikirkan untuk selingkuh dari kamu. Iya, semua orang yang selingkuh bilang itu. Tapi aku juga bingung, aku harus buktiin gimana. Yang kamu lebih percaya sama teman-teman kamu daripada aku sekarang. Iya. Aku bingung. Aku udah gak tahu harus bilang apa lagi. Tapi sumpah, demi Tuhan, aku gak selingkuh. Tanya aja teman-teman aku yang di kantor segala macam. Udah tanya aja OB segala macam, semuanya. Kamu tanyain satu-satu. Mereka semua jadi saksi kalau aku tuh diajak pergi sambil diancem. Yang ngapain juga aku minta mereka tutup mulut. Kamu kebanyakan nonton TikTok tau gak? Apa-apa lihat TikTok. Standar TikTok. Apa sih? Ya udah, mau ngomongin soal di kantor biasanya emang bumbu-bumbu selingkuh, bibit-bibit selingkuh. Iya, oke. Tapi emang aku sama kayak mereka. Gini, aku sama-samain sama perempuan lain, kamu gak pernah mau. Sekarang kamu sama-samain aku sama standar TikTok itu. Hah? Aku marah salah. Aku nanya salah. Aku ngasih tahu kalau aku bener salah. Semuanya salah di mata kamu. Ya.
Kepalaku tuh lagi sakit. Aku tuh dari tadi macet beneran. Ya tadi aku gak bilang kepala aku lagi sakit. Tapi emang kamu gak lihat raut muka aku capek. Terserah kamu mau percaya atau gimana. Kepala aku sakit. Kepala aku udah sakit. Aku juga tadi udah nonton gak nyaman sama sekali. Mau gimana kayak aku gak nyaman. Aku mikirin kamu kok. Kan aku udah bilang, aku kirim ke kamu supaya gak prasangka buruk lah. Aku juga udah kasih tahu ke kamu kabarnya kayak gimana. Ya cuma emang gak dicek-cek lagi aja sama aku. Aku dilarang buat cek handphone sama dia. Selalu ditarik lah handphone aku. Dia pakai pegang-pegang aku juga. Ya daripada aku dipegang-pegang mulu, mending aku gak main handphone aja sekalian. Iya dipegang. Harus aku rinciin dipegangnya kayak gimana, hah? Iya, dipegang-pegang, ditarik-tarik handphonenya sambil dia megang tangan aku, megang dada aku, segala macam. Ya Tuhan. Yang, mana ada aku seneng digituin. Kamu paling tahu aku benci dideketin sama orang, apalagi aku udah punya istri sekarang. Apalagi dia megang-megang aku. Yang, sumpah deh, jangan samain aku sama orang-orang di luar. Jangan sama-samain aku sama laki-laki di luar. Jangan sama-samain aku sama semua orang yang kamu tahu. Aku beda sama mereka. Ya mau ngomongin standar-standar apapun itu, terserah. Tapi yang pasti aku bisa ngomong ke kamu, aku itu beda sama mereka. Sayang, kondisi kita tuh beda sama orang-orang. Standar pun dan juga semua perlakuan pun beda. Mau bilang standar suami harus gini lah, istri harus gini lah. Ya beda semuanya. Maaf aku udah bentak kamu. Maaf aku udah teriak-teriak, aku marah sama kamu. Tapi sejujurnya aku beneran gak suka banget kamu kayak begini. Aku gak pernah ngajarin kamu kayak begini. Semua omongan kamu dan temen kamu itu selalu bener. Enggak gitu, jangan kayak gitu. Kalau emang ada masalah kayak begini, kita harusnya ngomongin dua arah. Enggak dengan cara kayak gini, ya. Ya udah, kalau emang kamu ngerasa kamu dan teman-teman kamu itu yang paling bener, ya udah. Nggak usah tanya-tanya aku, nggak usah dengerin cerita dari sisi aku, nggak usah. Kamu kalau mau bilang maling gak bakal ngaku sebelum ditangkap, sebelum digebukin. Orang selingkuh gak bakal jujur kalau dia selingkuh. Ya gimana kalau sebenarnya aku tuh gak selingkuh? Ini bukan perandaian karena aku beneran selingkuh, gak gitu caranya. Kamu lebih percaya sama omongan orang lain daripada omongan suami sendiri loh ini sekarang. Ya terus gimana cara aku ngebuktiin kalau kamu aja tuh gak mau percaya sedikit pun sama aku? Sumpah ya, gini, aku baru pulang kerja terus kamu ngajakin berantem kayak begini ya. Kamu pikir aku gak capek? Kamu pikir kepala aku yang dari tadi pusing di jalan sekarang gak makin pusing? Iya, aku pulang selingkuh. Iya, itu kan yang kamu mau dengar. Nih, ambil handphone aku, laptop aku juga nih. Ambil semua, geledah semuanya, cari semua orang yang aku chat. Gak ada sekalipun aku chat sama cewek itu dengan cara yang mesra-mesraan, pakai emot-emot love. Cari, lihat aja berdasarkan gosip teman-teman kamu itu bener apa enggak. Orang aku selalu menghindar pas dia chat. Dia balas story segala macam, aku balas seadanya semuanya. Ngapain juga aku bohong? Lagian aku tiap hari sama kamu, setiap ada waktu sama kamu juga. Ada apa juga aku cerita sama kamu. Ada hal kecil yang terjadi juga aku cerita. Gak ada yang aku gak ceritain ke kamu. Giliran aku gak cerita kayak begini, dikit aja gak ngabarin kamu, dikit aja gara-gara handphone aku itu, sekarang kamu yang marah sama aku. Bahkan orang lain tuh gak ada yang kayak gini, sampai setiap hari ngabarin detail lagi, ngapain lagi, ini lagi, itu. Gak ada yang kayak gitu. Kita tuh komunikasi setiap hari, setiap saat, sampai capek tau gak? Yang udah aku bilang ini bukan salah. Ini bukan salah aku juga. Aku tuh ngabarin kamu. Ini cuma gara-gara kebetulan doang. Kota aku habis, aku gak tahu.
Ya yang namanya kebetulan yang gak ada yang tahu. Kuota aku habis, kekirim, ke restart tiba-tiba. Kamu potong telinga aku deh. Potong telinga aku kalau aku bohong. Aku capek berdebat sama kamu ya. Kalau kamu emang yakin sama teman kamu itu dan gak mau dengerin aku, ya gak bakal bisa. Ini bukan diskusi, ini namanya kamu cuma nyerang aku doang. Mau aku bilangin sampai kapanpun juga, sampai aku berbusa, kamu juga gak bakal dengerin aku. Udah, aku mending tidur aja deh. Apa? Ya kalau mau ngobrolin soal ini gak gitu caranya. Bukan dengan cara sepihak gak mau dengerin aku, cuma mau nyerang-nyerang aku doang. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, udah gitu doang. Yang, aku udah capek. Aku beneran capek. Kenapa jadi harus selalu aku yang ngalah, selalu aku yang harus ngertiin kamu? Dulu kamu suka jalan sama teman-teman cowok kamu itu, aku juga nggak masalah sedikit pun. Aku nggak marah kok. Kamu nontonin cowok yang kamu lihat di TikTok itu, aku nggak marah. Aku nggak pernah sekalipun marah kok. Kenapa bahas-bahas itu? Ya kamu sendiri emang mau dengerin pandangan aku, cerita aku, kalau aku bahas soal apa yang kamu curigain soal aku selingkuh sama teman kerja aku sendiri. Ini aku cuma sekali doang loh seumur hidup aku jalan sama cewek selain kamu, ya. Dan kamu udah bikin ini kayak masalah yang paling besar yang ada di hidup kamu sekarang. Kamu bikin seakan aku emang laki-laki brengsek yang pernah ada di muka bumi ini, tau gak? Oke, gini. Mau ngomongin soal kamu gak meluk-meluk temen kamu yang cowok itu, mau gak meluk-meluk video-video TikTok itu, iya terserah. Tapi satu hal yang aku bisa bilang ke kamu sekarang, video atau foto yang mungkin dikirimin semua sama temen kamu itu semua palsu. Ya, itu semua palsu. Itu cuma fitnah yang sengaja dibuat menggunakan AI biar kita terlihat pelukan. Kan aku tadi udah bilang cek aja ke website. Ada website untuk ngecek itu AI atau bukan. Terserah kamu mau percaya sama aku, mau percaya sama teman-teman kamu, atau mau percaya sama website itu. Atau kamu takut website itu udah aku hack, udah aku program sendiri websitenya. Terserah. Aku udah bingung cara ngomong sama kamu. Kayak ngomong sama tembok, tau gak? Gini. Biasanya aku selalu ngalah sama kamu. Tapi kali ini aku udah capek ngalah mulu sama kamu. Aku udah tahu kamu gak bakal mau dengerin aku karena aku selingkuh. Aku orang brengsek yang ada di dunia ini. Aku udah gak tahu lagi kamu harus aku kasih tahu kayak gimana biar kamu percaya sama aku. Aku tuh gak selingkuh dan gak pernah mikirin buat selingkuhin kamu. Aku gak berharap kamu langsung percaya sama omongan aku. Aku gak berharap kamu langsung percaya kalau aku gak selingkuh. Iya. Aku tahu kamu gak bakal langsung percaya. Tapi tolong dengerin dari sisi aku. Ya Tuhan, itu dari tadi aku ngejelasin semuanya, aku gak selingkuh. Sekarang kamu Sekarang kamu masih mau lebih percaya sepenuhnya sama teman kamu dan gak mau dengerin aku. Ya, jadi ya udah, kalau kamu masih mau lebih percaya sama teman-teman kamu, so be it. Aku udah gak peduli lagi. Aku gak usah jelasin apa-apa lagi. Aku mau jelasin apapun juga kamu gak bakal denger. Jadi ya udah, nih ambil rumah. Nih rumah ambil. Rumah nih, mobil ambil, tas aku juga ambil. Semuanya ambil. Geledah setiap barang aku. Puasin validasi kamu kalau aku itu selingkuh dari kamu. Ya. Biar teman kamu puas sekalian, ajak aja kesini sekalian. Geledah semuanya. Ya. Udah. Puasin ego kalian. Terserah. Apa? Aku mau kemana? Masih nanya?
Karena aku udah gak penting buat kamu. Aku cuma jadi tembok yang bisa kamu serang terus-terusan. Udah. Ya udah. Kamu gak mau dengerin aku? Ya udah, silahkan. Aku mau kemana, kamu gak perlu tahu. Selamat siang. Maaf kalau mau nyari ayah, dia lagi pergi. Terus mau ngapain? Ini rumah ayah, bukan rumah kamu. Jangan seenaknya masuk ke sini. Udah, sono. Tunggu di teras sampai ayah pulang. Iya, aku tega. Aku udah bilang di sini bukan rumah kamu. Kamu nggak bisa seenaknya masuk rumah orang sembarangan. Masuk. Duduk sana. Datang ke sini mau diem aja? Atau mau apa? Mau minta maaf? Nggak usah lah. Ngapain minta maaf? Aku kan laki-laki yang selingkuh sama teman kerja aku. Itu kan yang kamu yakinin. Jadi kamu ngapain datang ke sini? Minta maaf buat apa? Buat sesuatu yang sebenarnya aku yang salah, iya. Ya kamu pikir aku nggak sakit hati kamu gituin, ha? Aku... Gak gitu caranya buat nyari tahu perasaan suamimu yang sebenarnya. Gak gitu caranya buat nyari tahu perasaan suamimu itu sebenarnya ke kamu doang atau ada orang lain lagi. Ya, kamu bisa ngomongin baik-baik kok. Di kondisi yang baik juga. Gak dengan cara yang kayak begini. Gak gini caranya komunikasi hubungan sama istri. Harusnya kita sama-sama dengerin loh. Dengerin dari pihak ini bilangnya apa, dari pihak itu bilangnya apa. Aku yang minta maaf sama kamu. Aku gak komunikasiin ini dengan baik dan berujung kacau balau semuanya. Enggak, gini. Aku juga salah di sini. Aku kesulut emosi kamu. Aku kemakan ego dan padahal jelas-jelas selingkuh ini adalah masalah yang krusial. Yang sebenarnya mungkin aku bisa coba untuk lebih menghindari hal ini lagi dengan jelas, dengan benar. Maaf kalau aku gak becus. Aku terlalu gegabah dan terpancing emosi. Padahal seharusnya aku lebih tenang. Apalagi aku lagi jadi kepala keluarga. Aku kalau marah gara-gara dituduh, ya jelas kamu bakal lebih curiga dan ya aku juga makin kelihatan gak meyakinkan pasti. Kamu emang gak pernah berhenti bikin aku jatuh cinta sama kamu, tau gak? Kamu mungkin satu dari 100 perempuan yang berani ngaku kalau kamu itu salah. Beneran ini gak melebih-lebihkan. Makasih ya udah mau ngerti dan percaya sama aku lagi. Kamu tahu gak, aku tuh berhari-hari gak bisa tidur gara-gara kamu tahu. Ya aku mikirin, aku takutnya, ya takut kamu malah percaya sama itu dan tiba-tiba kirim aku surat cerai atau gimana kan aku takut. Takut. Enggak, aku gak nangis. Enggak.
Emang kamu bisa tidur nyenyak ya? Ih, parah. Masa masih nyenyak sih tidurnya? Ih. Tapi serius sayang, aku tuh beneran gak suka banget kita berantem cuma gara-gara kamu tuh dibutain sama bukti yang sebenarnya direkayasa sama orang lain. Dan lebih dengerin orang lain itu daripada aku. Aku beneran gak suka kita berantem kayak begini. Harusnya kita sama-sama dengerin satu sama lain. Kita dengerin baik-baik satu sama lain. Tapi sebenarnya aku bersyukur karena berantem kayak begini, ya yang nggak, bukan gara-gara aku suka berantem gitu sih, nggak juga. Aku nggak suka berantem kayak begini. Tapi aku jadi tau lah rasanya, yang rasa nggak enak ya kalau nggak ada kamu. Kita juga jadi belajar lebih dewasa, dan kalau emang ada masalah kayak gini lagi ya kita bisa ngadepinnya bareng-bareng. Yang aku nggak bakal bikin kayak begini lagi masalahnya, enggak. Aku nggak mau bikin masalah lagi kayak begini. Tapi ya fitnah itu sih yang kemungkinan besar ada lagi nantinya. Ya kita nggak ada yang tahu. Makasih ya, kamu udah mau denger aku. Tolong jangan kira aku selingkuh dari kamu. Kamu tuh satu-satunya buat aku tahu. Aku tuh gak mau orang lain. Aku maunya sama kamu doang. Aku maunya kamu di hidup aku. Harus kamu yang jadi istri aku, bukan orang lain lagi. Beneran deh. Oh iya, ngomong-ngomong, aku udah resign dari kerjaan aku. Iya. Maaf aku gak ngomong ke kamu, tapi aku mau ngindarin drama-drama perselingkuhan itu lagi. Ya aku maunya kita sama-sama aman lah. Kamu juga jadinya kan gak perlu khawatir aku kerja dan diikutin mulu sama cewek itu kan. Ya aku kan galak-galak kayak tadi soalnya masih ngambek sama kamu. Ya kemarin ayah bantu buat masuk kerjaan baru lagi. Dia cari dari temen-temennya. Dan ya kemarin aku interview dan udah langsung diterima sih. Yeay. Ya mungkin kalau gak ada drama ini aku juga gak bakal pindah kerjaan sih. Ya syukurlah ada drama-drama ini. Lagian kamu sih lebih percaya sama omongan temen kamu. Tapi jujur serem banget editannya. Bener-bener bisa bikin orang percaya loh kalau aku selingkuh sama orang. Aku juga kaget beneran pas ngeliat. Iya itu bahaya banget tahu. Kamu musuhin temen kamu jadi ya? Astaga. Ya lagian bercandanya berlebihan juga sih. Kasihan sayangku. Ketipu. Habis itu ditinggal suaminya lagi. Yo parah ya suaminya ya, ninggalin gitu ya. Makanya lain kali jangan kepancing emosi dulu ya. Pelan-pelan dulu omongin lain kali ya. Pak RT, ini ada anak muda nih, peluk-pelukan nih. Ayah, copot jantung Lipin ah. Masuk lewat mana sih? Nah itu lewat pintu belakang. Oh. Udah baikan belum? Ya udah. Makasih ya. Aman aja boy. Ya, kalian nih ya. Makanya saling percaya dan saling mau denger. Komunikasi jangan sepotong-sepotong doang sampai bikin salah paham. Kamu nih sebagai suami jangan mentang-mentang capek jadinya sesuka kamu. Capek, marah. Kamu juga sebagai istri jangan langsung percaya omongan, apalagi gosip dari orang-orang. Banyak orang yang gak seneng sama kesenangan orang lain. Jadi hati-hati ya. Siap. Makasih banyak ya. Ya udah. Ayo pulang kita. Ya udah sana pulang. Khusus. Capek ya ngurusin kamu mulu di rumah. Enak aja. Lipin juga urusin ayah kok pas lagi di rumah. Ya udah. Ayah pamit dulu ya. Ya.
Hati-hati ya kalian ya. Jangan lupa sering-sering mampir. Jangan nunggu ada masalah doang terus bermampir ya. Iya, siap. Pulang dulu ya. Permisi. Akhirnya keluar dari rumah ini. Ya seru sih balik ke rumah ini lagi. Ntar kapan-kapan kita mampir lagi ya. Yaudah yuk. Pulang ke rumah terus kita kadal di rumah. Mau? Yuk pulang.